Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik, limpahan karunia, kemudahan-kemudahan yang diberikannya kepada kita untuk kebaikan dan perbaikan agama kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat mengenal manisnya iman, mengenal indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istiqamah di atas agama yang agung ini, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebaikan ini selalu dijaga dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah, pada kajian kita di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang noda kehidupan manusia. Setiap manusia, siapapun dia, tidak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Tidak mungkin lepas dari kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia khata', mesti banyak berbuat salah, sering melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan perbuatan dosa adalah orang yang sering bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, sampai pun para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, asalnya mereka juga bisa berbuat dosa. Tapi Allah menjaga mereka. Allah menjaga mereka sehingga mereka disebut sebagai maksum, yang terjaga karena penjagaan dari Allah.
Dan menurut pendapat ulama yang terkuat, para nabi dan para rasul itu terjaga dari dosa-dosa besar. Adapun untuk dosa kecil, mereka bisa melakukannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala segera memberi taufik kepada mereka untuk bertobat, sehingga waktu mereka wafat, ya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam wafat dalam keadaan mereka sudah bersih dari dosa-dosa kecil maupun dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk bertobat, senantiasa memohon ampun kepadanya. Nah, sekarang perbuatan dosa yang mesti dilakukan oleh manusia dan sering karena kelalaiannya, karena konsekuensinya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Tentu kesalahan dan dosa ini merupakan noda yang bisa menghalangi atau merintangi manusia untuk perjalanannya yang agung mencari keridhaan Allah. Bisa menjadikan perjalanannya terhambat dan bisa menjadi kesempatan bagi syaitan untuk menguasai dirinya. Kenapa demikian? Karena perbuatan dosa itu mewariskan titik hitam di hati yang kalau dibiarkan, lama-kelamaan titik hitam itu menjadi besar sehingga menutupi hati dari kebaikan, bahkan menghalangi dari hidayah. Ini makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-sekali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan menjadi ran, penutup hitam yang menutupi permukaan hati mereka. Maka nu yaksibun, perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka selalu lakukan. Jadi hati tertutup, maka otomatis semua kebaikan tertutup dari anggota badannya. Karena kita ketahui bersama makna sabda Rasulullah SAW tentang hati manusia. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, semua anggota badan akan menjadi baik. Kalau buruk, maka akan menjadikan buruk semua anggota badan. Jadi prosesnya hati tertutup diterangkan dalam ayat ini, itu sedikit demi sedikit. Perbuatan dosa yang dilakukan, tidak mungkin manusia luput darinya. Tapi ada orang yang membiarkan, sehingga dosanya semakin menumpuk, dosanya semakin melebar titik hitamnya, lama-kelamaan menutupi permukaan hati. Makanya ayat ini dijelaskan langsung, ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka di hatinya akan diberikan satu titik hitam. Akan diberikan satu titik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri dari dosanya, memohon ampun kepada Allah, saqila qalbuhu, maka hatinya bening kembali, dihapus titik hitam itu. Fa in zada zadat. Kalau dosanya bertambah, berlarut-larut dalam perbuatan buruk tersebut,
maka bertambah pula titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sehingga lama-kelamaan akan menutupi semua permukaan hati. Hitam semua, tidak ada lagi celah untuk masuknya kebaikan. Tidak ada lagi tempat untuk masuknya hidayah, petunjuk kebaikan dari Allah. Jadi meliputi semua permukaan hatinya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fadzakar ranu alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla fi qoulihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Itulah yang namanya ar-ran, penutup hitam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya di ayat tadi. Kalla bal, sekali-sekali tidak, bahkan menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, perlu dipahami, manusia tidak luput dari perbuatan salah. Setakwa apapun, mesti orang itu akan lalai. Yang tidak mungkin lalai, tidak mungkin lupa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidak mungkin Rabbmu Allah Subhanahu wa taala lupa, karena Dia ilmunya maha sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya maha sempurna. Adapun manusia tidak mungkin luput dari kesalahan. Lah kalau seperti itu, mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa Allah menjadikan manusia tidak terjaga saja semua, supaya tidak perlu melakukan perbuatan dosa? Ingat, untuk perbuatan Allah, apa yang Allah tentukan bagi kita, kita harus yakini kesempurnaan hikmahnya. Allah itu tidak dipertanyakan perbuatannya, karena semua bersumber dari sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang perbuatannya, sedangkan manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan hikmahnya yang sempurna, orang yang beriman itu kadang-kadang lalai. Itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kadang-kadang dia bisa tergoda syaitan atau tertarik hawa nafsunya. Ada hikmahnya. Di antara hikmahnya apa? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di antara hikmahnya, agar manusia itu menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Disinilah akan nampak kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, khususnya yang berhubungan dengan pengampunan dosa. Coba lihat, nama Allah yang maha indah yang berhubungan dengan pengampunan dosa itu banyak. Lebih dari satu nama. Ada Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Apa artinya? Maha pengampun. Ada At-Tawwab. At-Tawwabu. Apa artinya? Maha penerima taubat. Apa lagi? Al-Afu, iya kan? Doa yang dibaca di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Al-Afu, apa artinya Al-Afu? Yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya kepada manusia ketika mereka berbuat salah. Mereka ingat, Rabbku yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha penerima taubat, maha pengampun. Maka mereka segera bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya dengan bertobat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan memohon ampun kepadanya. Kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan sifat al-farah, gembira bagi Allah menerima taubatnya seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum hina yatubu ilaih." Sungguh Allah sangat gembira, sangat senang menerima taubat dari salah seorang kamu
ketika hamba ini bertobat kepadanya, lebih daripada kegembiraan yang bisa dibayangkan manusia, yaitu diperbandingkan dalam hadis ini dengan siapa? Seseorang yang sedang melakukan perjalanan melewati padang pasir yang tandus dan luas, membawa semua perbekalan, makan, minum, perbekalan untuk hidup di atas kendaraan untanya. Sampai di tengah padang pasir, tiba-tiba untanya lari. Orang ini sudah di tengah-tengah, mau ke sana ke kemari, tidak ada jalan lagi. Yang dipikirkan cuma ya pasrah, mati. Untanya lari. Semua makanannya, minumannya semua di atas unta tersebut. Akhirnya dalam keadaan berputus asa, orang ini pun tidur di bawah naungan pohon yang ada, pohon kecil yang ada di padang pasir tersebut. Tidur sambil menunggu kematiannya. Ketika dia terbangun, ya tertidur sejenak terbangun, dia mendapati ontanya sudah ada di sisinya, di sampingnya, lengkap dengan semua perbekalannya. Akhirnya karena gembiranya dia terbangun, dia langsung berdoa kepada Allah. Sampai saking gembiranya dia salah ngomong, salah ucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya dia salah ngomong. Ini kegembiraan yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih gembira daripada hamba ini ketika menerima taubatnya seorang hamba. Jadi orang yang berbuat dosa itu seperti orang yang hilang kemudian kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala gembira menerima hambanya yang kembali dan bertobat kepadanya. Jadi hikmah yang pertama di syariat, di Allah menjadikan manusia itu kadang lalai adalah supaya mereka bertobat kepada Allah. Dengan itu nampaklah kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan pengampunan dan penerimaan tobat. Hikmah yang lain ini agar kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hikmah yang lain agar manusia itu tidak bersandar kepada dirinya sendiri, tidak lupa diri, tidak menjadi bangga dan sombong dengan kemampuan dirinya. Coba dibayangkan, seandainya ada orang yang dijadikan hidupnya tidak pernah berbuat dosa baik terus, ini akan membahayakan dirinya sendiri, iya kan? Dia akan jadi sombong. Dinasihati, saya tidak pernah salah, kenapa dinasihati? Dia mendapati dirinya rajin beribadah, wah dia akan merasa dirinya hebat. Dia akan merasa dirinya kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hamba yang menyombongkan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba yang tidak merendahkan diri kepadanya. Bahkan penghambaan diri atau ibadah hakikatnya adalah sesuatu yang menghimpun cinta dan sikap merendahkan diri yang utuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadahnya orang yang sombong tidak diterima. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebiji debu dari kesombongan. Nah, kesombongan ini perlu dihilangkan, yaitu ketika manusia mendapati dirinya berbuat salah, dia akan, ternyata saya ini penuh dengan kekurangan. Ternyata saya ini lemah. Ternyata saya ini kalau bukan karena penjagaan dari Allah bisa terjerumus dalam perbuatan buruk. Apa yang akan timbul dari sikap ini? Dia semakin rajin berdoa kepada Allah. Kalau dia melihat dirinya berbuat baik, maka dia akan segera menisbatkan kebaikan itu kepada taufik Allah. Dia akan selalu berdoa kepada Allah agar taufik ditetapkan dalam dirinya. Sebaliknya kalau dia melihat dirinya berbuat dosa atau orang lain, dia akan meyakini perbuatan dosa ini karena Allah berlepas diri dari hamba tersebut. Jadi menghilangkan sifat sombong. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laula tudhnibu la khasyitu alaikum ma huwa a'zamu min dzalika al-ujbu al-ujbu."
Seandainya kalian tidak berbuat dosa, wahai manusia, maka aku khawatir kalian ditimpa perbuatan atau ditimpa sesuatu yang lebih parah daripada dosa itu sendiri. Yaitu apa? Al-ujub. Sifat sombong, bangga terhadap diri sendiri. Ini lebih parah daripada dosa. Kita ketahui semua, sombong dan bangga terhadap diri ini merupakan dosa warisan iblis yang menjadikan dia tidak mau mengikuti perintah Allah, melakukan penghormatan kepada Adam karena dia merasa dirinya lebih baik. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna hikmahnya menjadikan manusia kadang berbuat kesalahan supaya mereka sadar akan kelemahan dirinya, sadar bahwa mereka adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, yang miskin, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, ketidakmampuan, butuh untuk bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-ghaniyyul hamid, yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Jadi ini hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia terkadang melakukan perbuatan dosa. Taib, sekarang pertanyaannya, nah kalau begitu apa bedanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang buruk imannya, pelaku maksiat? Mereka juga berbuat dosa, ini juga berbuat dosa. Pertanyaan ini insya Allah kita tahu jawabannya. Jelas berbeda. Manusia yang berbuat salah karena kelalaiannya, yang dia tidak mungkin luput dari kelalaian karena dia tidak sempurna. Ketika dia adalah orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala segera memberi taufik kepadanya untuk bertobat. Kenapa? Karena dia punya rasa takut kepada Allah. Dia selalu punya rasa takut pengagungan kepada Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Sifatnya penghuni surga, orang yang punya ketakutan kepada Allah yang tidak nampak baginya, dan dia selalu datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Dia punya rasa takut. Ketika dia lalai, dia berbuat dosa, ketakutannya akan mendorong dia untuk segera mencari cara agar noda ini tidak melekat di hatinya. Segera dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perbedaannya orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa dalam menyikapi dosa, bahkan dalam menyikapi perbuatan baik, itu ditentukan dengan pengagungan kepada Allah di dalam hati. Coba lihat di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menjelaskan sifatnya orang-orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan mereka itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama disebutkan ciri-ciri mereka, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, selalu menahan kemarahan, mudah memaafkan manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus ciri berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Dan mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri. Sebagian dari para ulama mengatakan perbuatan keji termasuk dosa besar. Jadi orang yang bertakwa bisa berbuat dosa besar. Atau mendolimi diri mereka sendiri, dosa kecil. Mereka segera ingat kepada Allah. Karena hatinya, di dalam hatinya terdapat pengagungan terhadap Allah. Akhirnya apa? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak terus-menerus, tidak bersikeras dalam dosanya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi sikapnya yang membedakan. Sama-sama berbuat dosa, tapi yang satunya takut. Yang satunya merasa dirinya akan binasa. Yang satunya takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Yang pertama meremehkannya. Orang yang meremehkan dosa, dosa kecil saja menjadi besar. Orang yang takut kepada dosanya, biar dosa itu sebesar apapun menjadi kecil. Kata para ulama, la tandur ila sigoril ma'asi walakin indur ila kibari man ta'asi. Jangan kamu memandang kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah keagungan dan kebesaran zat yang kamu bermaksiat padanya. Jadi sikap meremehkan itu yang membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang rusak imannya. Orang yang punya pengagungan kepada Allah, ya, ketika dia berbuat salah, dia takut. Bahkan ketika dia menghadapkan diri kepada Allah, dia ingat kebesaran Allah pun dia takut. Apalagi ketika dia berbuat dosa. Apalagi ketika dia berbuat dosa. Makanya di sini perlu diperhatikan, ya. Orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia bertobat. Kata para ulama, tingkatan orang tersebut setelah dia bertobat, tingkatan-tingkatan manusia itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang setelah bertobat kembali kepada kedudukan semula, seperti dia belum berbuat dosa. Yang jelas tobat yang sungguh-sungguh itu menghapuskan dosa. At-taubatu tajubbu ma qablaha, kata Nabi SAW. Tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Dalam hadis yang hasan lainnya riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi ada yang kembali seperti semula, ada yang tobatnya lemah sehingga kedudukannya justru semakin terpuruk karena tobatnya tidak kuat. Tapi ada yang tobatnya kuat, tidak hanya kembali, bahkan ditinggikan derajatnya. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang digantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya dihapuskan, bahkan ditambah kedudukannya setelah dia berbuat dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Muslim, ketika salah seorang, ya, perempuan di zamannya Rasulullah SAW dari kabilah Ghamidiyah melakukan perbuatan zina, dosa besar, naudzubillahi min dzalik. Kemudian dia mengakui di hadapan Rasulullah SAW perbuatan dosanya. Akhirnya dia pun dirajam sampai mati. Hukum Islam ditegakkan padanya. Setelah itu, salah seorang sahabat rupanya merasa memandang perempuan ini dengan pandangan jijik. Melihat ini Rasulullah SAW mengatakan di depan sahabat ini, yang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, tentu sahabat ini jijik karena perbuatan dosanya. Tapi Rasulullah SAW yang mengetahui dari wahyu Allah bahwa perempuan ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa kata beliau? Wallahi, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Wallahi laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum.
demi Allah sungguh perempuan ini telah bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, sampai kalau tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi mereka. Sampai 70 orang bisa ditampung dengan tobatnya. Luar biasa. Jadi keadaan seorang hamba itu bisa menjadikan dia semakin tunduk kepada Allah. Setelah dia menyadari kekurangan dirinya, maka setelah itu dia akan malu ketika menghadapkan dirinya kepada Allah. Ini bukti bahwa setelah dia bertobat, ternyata keadaannya menjadi semakin baik dan semakin tunduk kepada Allah. Jadi bukan dosanya yang baik, tapi pengaruh dari perbuatan taubat dia yang sungguh-sungguh dan sikap merendahkan dia kepada Allah yang sungguh-sungguh, yang menjadikan dirinya semakin tinggi dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ditegur. Kita berbuat salah berarti kita penuh dengan kekurangan. Ada sebagian orang yang menyikapi perbuatan dosanya dengan meremehkan. Yang dari meremehkan ini, ya pertama saya katakan tadi, meremehkan itu menjadikan dosa semakin besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna dzanba kullama saghura fi ainil abdi kabura indallah. Perbuatan dosa itu semakin dipandang kecil di mata seorang hamba, maka nilai keburukannya semakin besar. Sementara semakin dipandang besar di mata seorang hamba, semakin takut, maka Allah pun akan mudah untuk mengampuninya. Menjadi kecil nilainya di sisi Allah. Ini keadaan seorang hamba. Akibat dari perbuatan dosa yang diremehkan, timbul masalah berikutnya. Kalau sudah diremehkan, orang akan berani melakukannya lagi. Kadang-kadang perbuatan dosa itu awalnya kecil tapi diulang-ulang. Titik hitamnya mungkin kecil, gampang dihapus, tapi karena berlarut-larut diulang, lama-kelamaan menjadi besar. Makanya dosa kecil bisa menjadi besar karena diremehkan, juga karena berulang-ulang dilakukan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau seorang itu segera memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi saat ini, ya jamaah sekalian rahimakumullah, kebanyakan manusia itu terpedaya dengan tipu daya syaitan, sampai pun dosa yang bisa mencelakakan dia. Bayangkan kalau hati tertutup, kebaikan tidak bisa masuk. Hidayah bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati ketika ingin masuk kebaikan padanya tertutup, tidak ada pintu. Bagaimana akan baik anggota badannya? Subhanallah, keadaan hamba ini sangat genting ketika dia mulai berbuat dosa. Buat lagi, titiknya semakin banyak, harusnya dia segera melakukan pembersihan. Tapi syaitan datang mengesankan, itu kan cuma dosa kecil. Allah kan maha pengampun. Betul, Allah maha pengampun, tapi dijadikan dia meremehkan dosa. Masih ada kesempatan bagimu, kamu kan juga masih muda. Padahal dia bukan muda lagi, mudah-mudahan. Ya, dia tidak tahu ternyata mungkin ajal sudah dekat dan akan segera menjemputnya. Ini keadaan hamba. Makanya ada satu penyakit yang ini juga menjadi senjata iblis untuk menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari kebaikan. Yaitu apa? Menunda taubat, menunda perbuatan baik. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna taswifa min junudi iblis. Sesungguhnya at-taswif, menunda perbuatan baik, menunda taubat, ini termasuk tentara kuatnya iblis. Jadi menunda saja, ini sudah merupakan godaan besar dari iblis. Apalagi tidak melakukannya sama sekali. Kenapa? Dengan menunda, seseorang yang tadinya kuat keinginannya untuk baik, untuk segera bertobat, lama-kelamaan menjadi lemah. Mau bertobat lagi, jangan dulu, nanti masih banyak waktu. Jangan-jangan nanti kamu tidak bisa menjaga dirimu.
Kamu nanti malu akan dikatakan sebagai orang yang sok baik. Akhirnya dia tunda terus, lama-kelamaan hilang keinginannya. Tiba-tiba ajal menjemputnya dalam keadaan dia belum siap. Na'udzubillahi min dzalik. Taswif, menunda, mengatakan nanti dan nanti. Mengakhirkan kebaikan. Kata para ulama, orang yang berbuat tobat, yang ingin bertobat, tapi menunda tobatnya, dia diharuskan untuk bertobat 2 kali. Atas perbuatan dosanya dan atas dosa berikutnya menunda tobatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, taubat itu dilakukan dengan segera. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Hanyalah taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat, yakni segera. Itu salah satu penafsiran dari min qaribin dalam ayat ini. Ada 2 penafsiran, salah satunya adalah bertobat dengan segera. Jadi disinilah ya, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tobat ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini wujud kasih sayangnya kepada kita. Ketika kita berbuat salah, lalai, ada kesempatan iblis untuk menguasai diri kita. Karena iblis itu, ingat, dia selalu menyerang hati. Menyerang hati. Makanya manusia kalau tidak perhatian kepada pembersihan hatinya, dia akan kalah. Iblis itu menyerang langsung benteng pertahanan utama. Dengan apa? Dengan dia menggunakan senjata hawa nafsu. Jadi semua kotoran penyakit hati itu bersumber dari bisikan hawa nafsu. Sementara manusia, mereka lalai, tidak perhatian masalah hatinya. Berbuat dosa, dia hanya santai saja. Kelalaian hatinya, dia tidak segera obati dengan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, merenungkan isinya jarang kita lakukan, karena Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Tapi kebanyakan kita baca Al-Quran tidak sampai tersentuh hati karena tidak paham isinya. Bagaimana bisa merenungkan maknanya? Tidak juga mau baca terjemahannya. Sementara iblis selalu menyerang hati, mengotorinya. Ini keadaannya sangat gawat kalau menjadikan hati itu kemudian didominasi titik hitam, kemudian tertutup. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Dia senantiasa membentangkan tangannya di siang dan di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya yang maha mulia di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya yang maha mulia di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Siapa yang memenuhi seruan ini? Tentu ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bentuk rahmatnya terhadap orang-orang yang beriman. Ingat ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan bagi seorang hamba, menyempurnakan imannya dengan sebab dia segera bertobat, mengakui kesalahan-kesalahannya. Setelah itu Allah sempurnakan taufiknya pada diri hamba tersebut. Kalau dalam pandangan manusia, ya, dalam pandangan manusia, orang yang telah berbuat dosa, berbuat kesalahan pada kita, kan sulit untuk kembali. Ya, ini maksudnya kalaupun dia minta maaf, ya kita terima, tapi tidak seperti semula hubungan kita dengan dia, iya kan? Mesti ada bekasnya. Kenapa? Manusia itu sifat sayangnya terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kasih sayangnya tidak terbatas. Orang yang berbuat dosa dan bertobat kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dengan sebab taubatnya ini, lantas kemudian dia dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengannya. Subhanallah, ini motivasi besar bagi kita untuk segera bertobat dan selalu bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Coba saya berikan sebuah faedah dari pemahaman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Jadi nama-nama Allah itu disebutkan dalam Al-Quran dan telah dijelaskan sisi-sisi kemahaindahannya oleh para ulama. Sebagian dari nama-nama Allah disebutkan di dalam Al-Quran itu digandengkan dua nama yang maha indah. Coba kita bayangkan, dua yang maha indah digandengkan berarti akan melahirkan al-kamal fauqal kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Al-Aziz, nama Allah yang memiliki makna maha indah tersendiri, maha perkasa, maha mulia. Al-Hakim, nama Allah yang maha indah yang memiliki makna maha indah tersendiri, maha sempurna hikmahnya, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, maha sempurna hukumnya. Baik, kalau digandengkan dua-duanya akan melahirkan kemahaindahan lagi yang lain, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Tetapi kemahakuatan dan kemahaperkasaannya ditempatkan di tempat yang benar. Karena tidak lepas dari hikmah. Beda kalau manusia, ada orang-orang yang kuat tetapi dia memaksakan sehingga berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kemudian hukum Allah berlaku pada semua makhluk, suka atau tidak suka, karena Allah maha kuat dan maha perkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ini contoh dari penggabungan dua nama Allah yang maha indah yang melahirkan kemahaindahan berikutnya. Nah, sehubungan dengan pembahasan kita, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya sangat indah dan menjadi motivasi bagi kita untuk meraih makna yang indah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wadud. Al-Wadudu artinya yang maha mencintai hamba-hambanya. Allah maha mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mereka pun mencintainya. Tayyib, Al-Wadud ini disebutkan dalam Al-Quran di dua ayat. Coba kita perhatikan ya. Al-Wadud ini disebutkan dalam Al-Quran di dua ayat. Indahnya nama ini disebutkan di dua ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Buruj, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan digandengkan dengan namanya Al-Ghafur. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Di ayat kedua disebutkan inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala maha penyayang lagi maha mencintai hamba-hambanya. Apa yang terkandung dalam makna ayat yang indah ini, yang maha agung ini, ketika menjelaskan digandengkannya dua nama Allah yang maha indah ini? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kenapa namanya Al-Wadud yang maha mencintai hamba-hambanya digandengkan dengan namanya maha pengampun, supaya orang-orang yang beriman tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan salah pun, kalau mereka segera bertobat karena mengingat Allah Subhanahu wa taala maha pengampun,
maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, dan mereka akan dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengannya. Karena kasih sayang Allah tidak terbatas, pengampunannya maha luas, tidak seperti apa yang ada pada makhluk. Makanya orang yang bertobat dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, at-taibu huwa habibullah, orang yang bertobat dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, bertobat kepada Allah merupakan amalan yang sangat tinggi, keutamaannya sangat tinggi, hikmahnya. Ingat, ini merupakan jalan kita untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bertobat di waktu-waktu yang diutamakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman memanggil kita dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang selalu berbuat melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa asal manusia mau bertobat kepadanya. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, bertobat kepada Allah ini bukan cuma sifatnya orang yang banyak berbuat dosa. Antum tahu hamba-hamba Allah yang bertakwa di dalam Al-Quran, mereka selalu memohon ampun kepada Allah supaya hubungan dan kedekatan mereka kepada Allah selalu terjaga, supaya kebersihan hati mereka selalu terjamin. Ya, salah satu di antara sifat orang yang bertakwa, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, hamba-hamba Allah yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka selalu bertobat di waktu-waktu penghabisan yang di situ dijamin pengabulan doa, yaitu di waktu sahur. Bayangkan mereka bertobat setelah semalaman beribadah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena banyak beribadah kepada Allah. Dan ketika di waktu sahur, di saat-saat sepertiga malam yang terakhir, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menutup harinya dengan pengampunan dosa, pembersihan hati, perbaikan hubungan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu-waktu dikabulkannya doa, sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa kita, menerima permohonan ampun kita, manfaatkan untuk berdoa memohon ampun kepada Allah. Waktu-waktu dikabulkannya doa antara adzan dan iqamat, di waktu yang disebutkan di hari Jumat, sesaat di hari Jumat, waktu kita sedang berpuasa atau berbuka puasa, dikabulkannya doa. Waktu sedang bersafar, gunakan untuk memohon kepada Allah karunia-Nya, bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, karena itu merupakan sifatnya orang-orang yang saleh dan juga keutamaannya besar. Mungkin bertepatan dengan kita memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya kepada kita, sehingga setelah itu kita menjadi hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan kecintaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan bertobat sangat banyak. Hadis-hadis yang menjelaskan kemuliaannya juga banyak, di antaranya sudah sering kita dengarkan. Apa yang saya jelaskan dalam kesempatan kajian pagi hari ini hanya sekedar mengingatkan dan memotivasi atas kebaikan yang besar ini. Ingat, orang yang bertobat itu bukan cuma orang yang merasa bersalah saja. Karena manusia itu kalau diingatkan atau dituntut untuk merasa, rata-rata pede semua, saya tidak punya dosa. Jadi sulit kalau kita katakan Anda bertobat kalau merasa bersalah. Loh, saya tidak pernah merasa bersalah katanya. Jelas-jelas dosa dia tidak merasa bersalah. Pede-pede semua, iya kan? Makanya saya sebutkan tadi, sifatnya orang yang bertakwa baru sholat semalam suntuk, ya ini beribadah di malam hari. Baru melaksanakan ibadah di malam hari, mereka di waktu sepertiga malam yang terakhir beristighfar. Loh, dosanya apa?
Mereka tidak mempertimbangkan berbuat dosa atau tidak, tapi mereka mengingat keutamaannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh saja seperti itu, apalagi orang-orang yang seperti kita, yang ibadahnya di malam hari kurang, ibadahnya di siang hari kurang, kelalaiannya banyak, maka tentunya lebih pantas untuk banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang kami sampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang dipilihnya untuk selalu mendapatkan taufik, rahmat dan kebaikan darinya, selalu diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, selalu dimudahkan agar hati kita tidak tertutup dengan noda-noda dosa, dimudahkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang selamat, yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, mohon nasihat atau apa ya? Jadi ada saudara saya yang awalnya dulu belum aktif dalam kegiatan ibadah maupun kegiatan dakwah. Pada saat itu posisi beliau sangat berjaya, bisnisnya sangat bagus. Nah, pada saat kemudian beliau menyadari dan kemudian rajin beribadah dan aktif dalam berdakwah, Allah kasih ujian dia. Ya, bisnisnya mulai turun, nggak rajin, segala macam sampai akhirnya untuk semuanya. Satu ketika kemudian pada satu titik tertentu sampai pernah menyatakan bahwa wah, bagaimana ini dengan Allah? Apa selama ini tidak pernah melihat kondisi saya seperti ini? Kemudian kapan saya bisa diangkat dari keterpurukan saya? Kemudian mulai satu persatu kegiatan ibadah dan dakwahnya ini dipindahkan, dan subhanallah bisnisnya berkembang lagi. Nah, sampai sekarang saya juga bingung cara kasih nasihat atau ingin mengajak kembali supaya beliau kembali lagi untuk pada Allah. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada saudara antum tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk senantiasa bersangka baik kepada Allah dan mengetahui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa iman lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sebuah hadis yang sahih, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Itu memiliki banyak makna, bahwa musibah kalaupun menimpa dalam urusan dunia, mungkin musibah yang terbesar kematian, mati kita. Selama agama kita selamat, maka alhamdulillah kapanpun kita akan mati. Sekarang atau nanti mesti kita akan menemui yang namanya kematian. Memang kondisi seperti ini berat bagi sebagian orang. Makanya dia perlu ketika mengenal agama, dia perlu memperdalam pengetahuannya tentang tauhid, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, sehingga dia tahu perbuatan Allah, apa yang ditentukannya itu lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh hamba itu tentang dirinya. Hamba itu memandang sesuatu dengan pandangan yang terbatas. Dia tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Orang yang sukses usahanya itu banyak fitnahnya, fitnah harta, kesibukan, belum lagi masalah muamalah harta yang saat ini banyak riba, ketidakjelasan, banyak sogokan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyelamatkan hambanya, kadang-kadang dijadikan usahanya kecil tapi lebih bersih dan terjaga. Hamba tidak mengetahui hal tersebut. Saya sudah katakan di kajian kita yang lalu, kebanyakan manusia itu ketika memohon atau meminta kepada Allah, dia meminta sesuatu yang dipilih dirinya.
Dia ajukan kepada Allah permohonan yang diinginkannya. Padahal Allah yang maha mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, kebaikan-kebaikan yang tersembunyi atau keburukan-keburukan yang mungkin bisa menimpanya. Tidak pantas kita mohon kepada Allah, kita ajukan permintaan kita padahal kita tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Kita boleh meminta, tapi seperti makna doa istikharah. Ya Allah, saya punya keinginan seperti ini ya Allah. Kalau Engkau dengan ilmumu yang sempurna mengetahui ini baik bagi agamaku, bagi duniaku, akhiratku, akibatnya baik, mudahkan bagi saya. Kalau dengan ilmumu yang sempurna Engkau mengetahui ini buruk bagiku, bagi dunia akhiratku, halangi aku darinya. Ini permintaan yang baik. Di hadapan Allah tidak bisa kita mengusulkan karena Allah maha tahu. Kalau manusia kita bisa berunding, bermusyawarah, ada yang usul karena tidak ada yang mengetahui akibat dari segala sesuatu. Jadi pemahaman seperti ini harus ditanamkan. Bersangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pilihan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Terkadang hamba itu tidak mengetahui sisi kebaikannya untuk saat ini karena pandangannya terbatas, dia tidak mengetahui hal yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana di zaman sekarang terutama di Indonesia yang tidak berlaku hukum rajam apabila ada yang berzina tetapi pelaku zina itu bertaubat tetapi tidak dirajam, apakah tobatnya diterima? Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ditegakkan padanya hukum, ya selama belum sampai kepada dalam hukum Islam, ya selama belum sampai kepada hakim, maka diterima tobatnya. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan dosa meskipun ada hukumnya dia harus melapor. Itu sebagian dari para ulama terjadi, ya. Misal di Arab Saudi yang ada hukum Islam diterapkan, ada orang yang melakukan perbuatan zina, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia konsultasi dengan beberapa para ulama, mereka mengatakan jangan laporkan dirimu. Kau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan banyak pertimbangan tentu saja, ya. Jadi sebelum sampai kepada hakim, kalau dia bertobat, dia tidak mesti mendapatkan hukuman dunia tersebut. Kalau sudah sampai harus ditegakkan hukum padanya. Tapi kalau belum sampai dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya seperti yang Allah sebutkan dan dijanjikan dalam hadis-hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak mesti orang itu ya harus melaporkan dirinya atau ditegakkan padanya hukum tersebut. Ya, saya katakan tadi sebagian dari para ulama ada orang-orang tertentu yang mungkin dia punya kemaslahatan, anaknya banyak, atau dia dilihat kesungguhannya dalam bertobat. Dikatakan mungkin dalam hal ini dipertimbangkan dari sebagian mereka mengatakan jangan melaporkan diri, ya, dengan bertobat sungguh-sungguh seperti kondisi Anda saat ini, maka itu insya Allah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Anda. Meskipun kalau dia melaporkan diri kemudian ditegakkan padanya hukum, ini juga akan menghapuskan dosa tersebut dan ini merupakan kebaikan, tapi pertimbangan dalam masalah ini kembali kepada pertimbangan maslahat dan madharatnya yang berhubungan dengan pribadi orang itu sendiri. Nah, jadi untuk saat ini kayak di negara kita yang tidak diterapkan hukum tersebut karena kondisi yang ada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemerintah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini, karena itulah hukum yang seadil-adilnya. Dengan tentu kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Alhamdulillah kebaikan yang ada dari pemerintah kita demikian banyak dalam urusan-urusan agama, dalam penetapan-penetapan ibadah seperti Ramadan, kemudian masalah salat Id, kemudian penyelenggaraan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan syiar-syiar Islam yang tampak. Ini yang kita syukuri. Terus kita nasihati mereka untuk menyempurnakan kebaikan ini dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau itu belum terjadi, tidak ada halangan bagi kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Beristighfar kepada Allah bisa kita lakukan setiap saat. Apalagi di saat-saat kita sendiri kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, ini sekarang ada wacana pemerintah harus minta maaf kepada korban PKI, oleh korban keluarga. Bagaimana pendapat Ustaz yang sebenarnya seharusnya orang PKI yang berkorban karena dia telah membunuh 5 jenderal di Jakarta, 2 di Indonesia, dan mungkin sebelum itu sudah pernah membunuh para ulama umat Jelas, Islam. iya. Dan dia sudah 2 kali berlengkap di Madiun dan di Jakarta. Sebelum Belanda, sebelum merdeka kita sudah berlengkap di Semarang. Kemudian yang kedua, bagaimana kemarin pernah ada wacana supaya kita Indonesia ini melakukan taubat nasional. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada tobat nasional, nanti ada tobat internasional. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertama, masalah wacana yang berhubungan dengan keluarga PKI harus minta maaf. Ya, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Perbuatan PKI dan yang kufur lainnya yang terjadi yang merupakan penindasan kepada kaum muslimin itu adalah perbuatan yang buruk dan jahat. Tetapi tentu setelah itu kita mengharapkan orang yang berbuat jahat ini bertobat dan kembali kepada Allah. Makanya kita dakwai mereka. Kemudian keluarga PKI, apakah di semua mereka itu merupakan pelaku dosa seperti yang dilakukan oleh orang tuanya? Mungkin ada yang bertobat. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang bertobat. Mungkin ada yang mengetahui itu adalah kesalahan. Ala kulli hal, yang seperti ini merupakan perkara yang harusnya kita lihat kalau masih ada gerakan-gerakan yang buruk tersebut yang membahayakan kepada kesatuan negara kita, yang membahayakan kepada agama kita, ya kita cegah setelah adanya bukti-bukti yang menunjukkan mereka menginginkan perbuatan yang sama yang dilakukan dengan orang tuanya di masa lalu. Kalau tidak terjadi, kita beri kesempatan bagi mereka untuk bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Tentu dengan pengawasan, tentu dengan perhatian supaya tidak timbul lagi sebab-sebab yang bisa menjadikan mereka mengulangi perbuatan tersebut. Biarkan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang berhubungan dengan pelakunya sendiri, tentu dia harus minta maaf. Tapi kalau anak keturunannya juga disuruh, ya bagaimana nanti? Mungkin mereka sudah bertobat, mungkin mereka tidak tahu menahu dengan urusan orang tuanya. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil telah memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku-pelaku kejahatan dengan keburukan yang menimpa mereka di dunia, apalagi nanti di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Ya, pertanyaan yang kedua, ya pertanyaan juga yang baik sekali, masalah tobat nasional. Tobat nasional ini nanti jadinya bukan tobat yang sungguh-sungguh karena menampakkan diri, pamer-pameran. Nanti setelah itu nanti ada lagi yang setiap kelompok membanggakan, oh kami sudah melakukan tobat nasional. Dipajang. Orang bertobat itu harusnya sembunyi-sembunyi dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima tobatnya. Jadi tidak perlu diumumkan dengan cara seperti ini. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala setiap saat menerima taubat kita, siang dan malam hari, mumpung belum ditutup pintu tobat. Tidak mesti harus tunggu tobat nasional, karena bisa jadi tidak terwujud, tidak terlaksana. Kalaupun terlaksana juga banyak bisa dipengaruhi niat kita dalam amal-amal yang ditampakkan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi orang yang selalu berusaha atau berbuat besar-besaran. Kita ingin supaya mereka kembali kepada Allah. Tetapi ketika kita berbicara dengan dia selalu menolak. Kira-kira bagaimana langkahnya, apakah doanya atau mungkin
muda maupun orang tua itu susah untuk kita ajak kepada mereka. Terutama sekali, mohon maaf, kami sebagai guru SMK itu anak-anak tuh bilang, Pak, saya jujur Pak, saya tidak sudah subuh. Ini sistem saya tanyakan kepada mereka, sudah bertasbih sudah bersyukur sudah. Di antara kalian yang 30 ini siapa yang sudah subuh? Yang 30 paling 5 yang sudah subuh. Ini mohon penjelasan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Ya, ini memang merupakan kendala. Tetapi di balik kendala ini terdapat hikmah yang besar. Menjadi ladang pahala bagi kita untuk mendakwai mereka. Kalau seandainya manusia mudah didakwai semua, perjuangan dan tantangan dalam berdakwah kecil, akhirnya pahalanya pun kecil. Padahal pahala dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kesungguhan dan perjuangan manusia. Jadi kita mendidik anak didik kita atau mendidik orang-orang yang dekat dengan kita tidak berhasil, maka ini bukan perkara yang aneh. Orang-orang yang sekelas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ada yang mendakwai anak dan istrinya tidak berhasil, artinya tidak mendapatkan hidayah mereka, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa kurangnya mereka sebagai nabi? Yang terbaik dakwanya, yang paling baik doanya, yang paling bagus penyampaiannya, paling dalam ilmunya. Istri dan anaknya yang terdekat sehari-hari bersama dia, diajak untuk mengikuti agamanya, mereka menolak. Makanya hidayah itu bukan di tangan kita. Cuma kita yakini selama kita berusaha, kita dapat pahala. Selama kita niatkan untuk mengajak mereka, itu bukan pekerjaan sia-sia. Bayangkan, ini merupakan pekerjaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sampai kata-kata sebagian dari para ulama, setelah kedudukan para nabi tidak ada yang lebih mulia daripada kedudukan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Kata Imam Ibnul Mubarak, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian yang kedudukannya lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini yang menjadikan kita optimis. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam nasihat tidak sia-sia. Perjuangan kita untuk mengajak mereka tidak akan dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bernilai ibadah. Cuman kita mengetahui ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Maka ini yang menjadikan kita semangat. Mungkin dengan penyampaian kita yang pertama hatinya belum terbuka, mungkin nanti penyampaian yang kedua, bahkan mungkin di antara murid-murid yang kita sampaikan sekian tahun tidak mendapatkan hidayah, setelah mereka keluar mereka ingat ucapan kita, akhirnya dia dapatkan hidayah. Yang itu menjadi sebab kebaikan, tabungan pahala untuk kita, ya. Sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah,